Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa la nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Bapak Ibu yang saya muliakan, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi ini qadarullah, takdir Allah jumpakan kita kembali suasana subuh hari Ahad pagi menjelang Isra insyaallah. Hadirin berbahagia, ayat yang kita bacakan tadi sebetulnya sudah sering kita dengar, kadang-kadang ditulis ketika ada undangan-undangan, yaitu ayat tentang pernikahan. Kenapa kita kutip ayat ini? Sebagai informasi kepada kita semua bahwa saya dapat informasi di Pekanbaru ini kasus perceraian itu dalam 1 bulan di atas angka 200, Pak Ketua. Itu yang formal nih, Bapak Ibu. Ya. Yang mendaftar jadi janda tuh, yang mendaftar jadi duda dalam 1 bulan di atas angka 200. Ini bulan awal Oktober sudah mencapai angka 2000. Tinggal 2 bulan lagi nih. Informasi ini kita dapatkan sini dari Ustadz kita yang ada juga di Kemenak. Ya. Begitu besarnya kasus perceraian di Pekanbaru ini, dalam artian begitu rapuhnya rumah tangga umat Islam. Padahal Allah katakan tadi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda ayat-ayat Allah itu, Allah jadikan istri-istri kalian dari jenis kalian sendiri. Maksudnya dari jenis manusia. Kalau jin pasang kita lebih parah lagi. Inyo nampak awak, awak ndak nampak inyo, kira-kira. Dia nampak kita, Pak. Ya. Kita tidak nampak dia. Makanya kalau ada orang yang nikah dengan jin, ini nyalai kodrat. Ya, nyalai kodrat. Sedangkan nikah sesama manusia aja udah berantakan. Atau kalau hewan. Kalau yang hewan pasang kita lebih parah lagi. Ya. Kadang-kadang itulah sebagian dari kita ingin nikah dengan hewan. Itu kemarin yang beberapa bulan yang lalu yang viral, nikah dengan kambing. Ingat kejadian nikah dengan kambing dulu, ada sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang lalu. Allah telah katakan min anfusikum, dari jenismu sendiri, dari manusia. Atau sebaliknya, dia manusia juga tapi sejenis. Laki-laki menikah dengan laki-laki. Ada enggak hari ini? Ada. Atau perempuan nikah dengan perempuan. Ya. Ini juga takkan bakalan bahagia. Takkan bakalan mendapatkan kehidupan nyaman. Untuk apa menikah itu?
Kata Allah, litaskunu ilaiha, agar kalian ada mendapatkan kebahagiaan. Ya. Karena di antara sakinah kedamaian di dunia ini itu ada dalam keluarga, dalam rumah. Sebagaimana Nabi katakan, baiti jannati, di rumahku ada surga loh. Nah, bahasanya seperti itulah bahasa umumnya. Nabi iklan, Nabi mengumumkan, maklumatkan, di rumahku ada surga loh. Yang di rumah siapa? Suami, istri, anak. Ya. Nah, ini surga di dunia. Nah, kenyataan ini yang tak dapat. Kalaulah surga di dunia tak bisa kita miliki, apatah lagi surga di akhirat. Ya. Surga di dunia ini kan surga yang paling kecil nih. Macam mana kita mendapatkan surga akhirat yang begitu besar? Kalau di dunia ini kita tidak mendapatkan surga itu. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang bertakwa, Allah berikan 2 surga. Di akhirat 1, di dunia 1. Surga di dunia di mana? Di rumah. Dalam berkeluarga. Litaskunu ilaiha. Agar ketika kalian menikah itu, kata Allah, agar kalian mendapatkan kedamaian. Dulu, Anda ada yang belum menikah nih? Mungkin Ustaz sudah ya. Dulu menjelang menikah apa yang terbayang? Aduh, indahnya ya nanti setelah menikah, hidup bersama, bahagia, kemana-mana bersama-sama, tidur bersama, makan bersama. Ya. Iya kan itu yang kebayang dulu? Iya dah Pak. Itu yang kebayang dulu ketika kita menjelang menikah itu, rasanya kehidupan ketika menikah itu luar biasa indah gitu. Ya. Kebayang bagaimana kita nih hidup bersama, makan bersama, tidur bersama, kemana-mana bersama, nggak nampak masalah. Kenyataannya hari ini, ya, ada kemarin kawan saya cerita bahwa di Pekanbaru ini ada 1 orang, ya, biaya nikahnya 200 juta lebih kurang. Banyak kerupuk jariang tuh Pak. 200 juta tuh banyak kerupuk jariangnya tuh. Enak. Tapi lebih kurang 2 hari aja menikah, cerai. Masya Allah. Begitu rapuhnya rumah tangga umat Islam ini. Begitu rapuhnya. Padahal kita ini kan sudah lama-lama nih, pengantin lama nih. Umur kan umur 25 yang ada hari ini. 25 dari belakang maksudnya, 52 kan. Ada umur 26, 62 gitu kan. Tapi ini juga rentan. Nah, karena banyak juga orang-orang justru sudah di usia tua itu mereka bercerai. Nah, padahal kita ini sudah sedikit lagi loh finish. Sedikit lagi finish. Karena yang maunya nikah ini bagaimana dia dapat surga di dunia, dia mesti dapat surga di akhirat. Tapi kok menjelang akhir justru mereka berpisah? Ini yang realita hari ini di tengah-tengah masyarakat. Sangat rapuh sekali. Maka kita katakan tadi, hari ini sudah bulan Oktober awal, sudah 2000 yang mendaftar jadi janda. Itu yang formal Bapak Ibu, yang legal. Belum lagi yang kalau mati tidak tahu kuburnya
Kalau hilang tidak tahu rimbanya. Atau sekarang yang sedang memproses ke sana. Ya. Atau sekarang sedang proses ke sana. Bisa jadi itu ada di antara kita, atau anak cucu kita, atau jiran tetangga kita. Bisa jadi itu ada. Nah, sangat disayangkan sekali rumah tangga. Saya sedih sekali ketika ada orang datang ke rumah bicara masalah keluarga, sudah genting Pak, sudah genting kami ini. Gentingnya apa? Mau bercerai. Orang bukan mengurangi, menambah boleh, tapi mengurangi tidak boleh gitu. Karena di antara yang halal itu adalah tolak. Ya, di antara yang halal itu yang dibenci, dia halal memang tapi dibenci oleh Allah apa? Kalimat tolak. Ya, dia halal tapi dibenci. Namanya dibenci, coba bayangkan. Kalau kita sudah ndak senang sama orang, mau ndak kita nengok mukanya itu? Jadi makruh itu bukan sekedar makan jariang, ya, dikerjakan tak berdosa, ditinggalkan pahala. Bukan hanya sekedar itu, tapi dibenci. Kalau kita sudah benci sama orang, mau ndak nengok muka dia? Ndak mau Bapak Ibu. Ini Allah yang benci. Kalau sudah Allah yang benci, apa nak kita harapkan? Kalau sudah Allah yang benci, kalau sudah Rasul yang benci, apa yang nak kita harapkan lagi hidup ini? Ya, kalau sudah Allah yang benci, cuma kadang-kadang kita bila berkaitan dengan yang makruh, ya kan tidak apa-apa Ustaz, ditinggalkan berpahala, lalu dikerjakan tak apa-apa. Coba bayangkan kalau kita sudah benci sama orang, nengok mukanya saja kita dah mau apa? Mau muntah. Kalau kita yang sudah mau muntah nengok orang, kalau Allah dan Rasul sudah benci, nak kemana kita pergi? Padahal masuk surga itu dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dengan kasih sayang Allah kita nak masuk surga. Allah benci sama kita. Ya, Allah benci sama kita. Inilah kembali lagi ke pokok pangkal, begitu rapuhnya rumah tangga umat Islam. Ya, begitu rapuhnya rumah tangga umat Islam Bapak Ibu. Nah, hadirin berbahagia, maka di muzakarah pagi ini kita ulang-ulang. Saya mengulang-ulang ini karena memang prihatin sekali dengan keadaan-keadaan keluarga yang memang ini banyak di tengah-tengah masyarakat. Prihatin gitu. Karena hidup ini singkat. Hidup ini singkat, surga tak dapat. Surga tak dapat. Kalau sudah di rumah tangga itu sudah berantakan, demi Allah Bapak Ibu, kemana saja kita pergi tidak nyaman. Nyaman tak? Ada pula istilah biasa Pak Ustadz, rumah tangga itu cekcok biasa, bertikai itu biasa Pak Ustadz. Nak lama-lama makan, mana pula makan enak kalau sudah bertikai itu? Enak nak makan Bu? Enak tak? Nggak enak. Manalah nak enak. Di depan kita orang yang kita benci, begitu sebaliknya juga kedua pasangan nggak enak. Jadi rasa penderitaan itu ada dalam selama berkeluarga itu. Ya. Nah, hadirin berbahagia, inilah nak kita mudzakarahkan pagi ini. Minimal yang mesti kita ulang-ulang dalam keluarga ini, walaupun kita sudah pengantin lama atau mau pengantin lagi, ya, atau pengantin kita mau kita baharui. Karena target orang Islam itu Bapak Ibu, pengantinnya bukan 1 bulan, 2 bulan ketika menikah, tidak. Seumur-umur. Itu targetnya.
pengantin baru kita suami istri dalam Islam itu seumur-umur. Bukan hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak, seumur-umur. Maka Nabi mengatakan baiti jannati, di rumahku ada surga loh. Kita berani tidak hari ini mengatakan seperti itu? Di rumahku ada surga loh. Awak kadang-kadang sebagian, tapi insya Allah yang dalam di sini insya Allah semua di rumahnya ada surga insya Allah. Ya, tidak ada yang menjurus ke pengadilan agama. Nah, hadirin berbahagia, ini nak kita ulang-ulang mudzakarah ini, bahwa dalam berkeluarga itu yang mesti kita ingat satu, visi dan niatnya berkeluarga. Ya. Apa target kita berkeluarga itu apa? Rancangan ke depannya itu apa gitu? Dan apa yang melatari kita berkeluarga itu apa? Latar belakang niat berkeluarga itu apa? Menikah, menyatukan antara laki-laki dan perempuan. Dia beda karakter ini. Laki-laki beda karakter, perempuan beda karakter, disatukan dalam ijab kabul. Apa tujuan? Karena kalau orang berjalan tanpa tujuan, dia akan ngambang. Dia akan ngambang. Atau tujuannya salah, dia juga akan menderita. Ya, menderita dia. Maka apa ke depan yang mau ditargetkan berkeluarga itu apa? Dan apa yang melatar belakang kita berkeluarga? Ini yang nak mesti kita perhatikan. Saatnya kita hari ini yang sudah lama pengantin lama nak diperbaharui menjadi pengantin baru. Mau Bapak Ibu jadi pengantin? Mau dah? Maulah. Pengantin itu mau, bukan biologis saja. Maka Allah katakan wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Allah jadikan di antara kita ini apa? Mawaddah wa rahmah. Cinta dan kasih sayang. Maka sebagian ulama mentafsirkan mawaddah itu orientasinya ke fisik, kecantikan, kegantengan, materi. Rahmah itu kejiwaan, kasih sayang. Dia tidak mandang fisik, dia tidak mandang harta, dia tidak mandang orang ini sehat, dia sayang loh sama dia. Nah, kita doa untuk ayah bunda, Allah maghfirli liwalidayya warhamhuma. Ya Allah, ampuni dosa kedua orangku, aku dan kedua orang tuaku, dan warhamhuma, sayangi keduanya. Kan itu asal katanya sama. Ya. Nah, coba kita tengok warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebagaimana dia menyayangi aku ketika kecil. Orang tua sayang kepada anaknya tulus luar biasa. Itu bukan mawaddah di situ. Bukan cinta, Pak, tapi kasih sayang. Hari mau lebaran. Ya, hari mau lebaran nih. Tikar sudah dibentang. Datang anak kita usia baru-baru pandai jalan. Ya. Tertatah-tati, berdiri jatuh. Datang dia tengah-tengah karpet tuh yang sudah dibentangkan. Buang air besar dia. Marah kita. Hah? Waang kau dan lambuk waang. Ada enggak kira-kira kita seperti itu sama anak kecil? Ada enggak? Hati yang warhamhumah. Kasih sayang tulus. Bahkan kita, aduh, sudah pintar anak ibu ya. Bapak pergi kerja, datang anak kita kecil, umur 1,5 tahun, kayak tadilah, baru-baru pandai jalan, datang dia, minta gendong. Begitu digendong, pipis dia di sini, di pundak. Bapak mau lemparkan dia. Itu yang kasih sayang yang tulus. Ya, itu kasih sayang tulus, Pak. Nah, ini yang mesti ada keduanya di situ, mawaddah rahmah itu. Ya. Makanya kita katakan tadi, apa yang mesti kita perbaharui dalam berkeluarga ini, ya, yang pertamanya itu orientasi dan niat gitu. Apa niat kita? Apakah hanya mencari
fisik saja dia akan berguguran, akan habis dengan berjalannya waktu. Akan habis. Ada enggak orang yang muda terus? Dulu gagah. Kita lu gagah juga nih Pak Lurah ya. Ini Pak Lurah saya loh nih. Di Pasar Mambo. Ya. Kita ganteng juga dulunya. Tahu-tahu sekarang jenggot udah putih. Mau diapakan? Itu alamiah, sunnatullah. Ya, sunnatullah. Tapi karena ada mawaddah dalam hati seseorang, laki-laki dia mempunyai mawaddah, mempunyai rahmah dalam hatinya. Karena rahmah ini, kasih sayang ini, maka Nabi katakan seekor hewan yang buas dia mampu menyusui anaknya. Kenapa? Ada rahmah dalam diri hewan itu. Allah titipkan kasih sayang. Sehingga seekor binatang yang buas itu dia mau menyusui anaknya padahal dia buas. Kenapa? Allah titipkan sifat Allah Rahman Ar-Rahmah, kasih sayang kepada seekor hewan yang buas. Makanya kita katakan, apa sih niat kita menikah dulu apa? Apa sekedar mawaddah saja, biologis saja? Ya, tidak hanya seperti itu. Maka kita katakan menikah itu satu dia perintah Allah. Yang kedua dia sunnatun Nabi. Yang ketiga dia ibadah. Maka inilah pondasi kita dalam menikah. Kalau dia perintah Allah, fankihu ma tabalakum minan nisa. Kalau dia perintah Allah dalam berkeluarga, ayo kita bawa aturan Allah dalam berkeluarga. Kalau dia sunnah Nabi dalam menikah, ayo kita contoh Nabi dalam menikah dan jadikan dia ibadah. Kalau itu ibadah apa? Target kita adalah ridho Allah. Jadi disatukannya laki-laki dalam perempuan, satu ijab kabul, targetnya apa? Mencari ridho Allah. Untuk apa? Agar kita ini menjadi raja dan menjadi ratu nanti di surga Allah Azza wa Jalla. Di dunia kita dapatkan surga, targetnya di akhirat kita dapatkan surga. Ini target kita. Maka Allah katakan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhana 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa yuti'una Allah wa rasul ulaika sayarhamullah. Walaupun ayat ini umum, orang beriman laki-laki, orang beriman perempuan, ngapain dia? Saling bahu-membahu. Saling bahu-membahu. Saling bekerja sama dalam apa? Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran, mendirikan solat, membayarkan zakat dalam perintah Allah, dalam perintah Rasul. Apa janji Allah? Ulaika sayarhamullah. Allah berikan dia rahimnya, kasih sayangnya kepada orang ini. Kalau kita sudah diikat dengan pernikahan, ini mesti ada. Adanya kita saling itikat baik dalam ikatan pernikahan, bagaimana kita mendapatkan kasih sayang Allah. Karena dengan kasih sayang Allah inilah kita akan mendapatkan surga. Ya. Makanya wajib kita amar ma'ruf dalam keluarga, Pak. Jangan biarkan istri kita tuh tidak sholat. Lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Istriku, bukan aku benci kepadamu, tapi demi kebaikan kita tutup auratmu. Ketika kau keluar rumah, tutup aurat. Ini kewajiban aku. Ya, ini amar ma'ruf loh. Nahi mungkar. Kita bina dari rumah tangga kita. Ayo dek, atau kepada suami, ayo bang, sholatlah bang.
Jangan bolong-bolong sholat bang, jangan telat sholatnya. Nah, ini yang mesti ada dalam keluarga. Kalau yang 3 ini tidak ada dalam keluarga Bapak, landasan pernikahan, dia tidak menganggap pernikahan itu perintah Allah, tidak menganggap perintah sunnah Nabi, tidak menganggap itu suatu ibadah, maka litaskunu ilaiha tak akan dapat. Kebahagiaan tak akan dapat. Kenapa? Orientasi hanya dalam bentuk materi. Ya, pitmas. Ingat pitmas. Piti masua. Itulah pernikahan targetnya. Bersatunya laki-laki dalam perempuan dalam ikatan pernikahan tak obahnya seperti mendirikan PT saja, CV saja. Tak obah seperti itu. Ya, tujuannya apa? Kalau PT itu apa tujuannya? Kan income itu. PT itu kan untuk mencari uang sebanyak mungkin. Siapa direkturnya? Suami. Siapa wakilnya atau sekretarisnya? Istri. Karyawannya siapa? Anak-anak. Kalau sudah meeting antara atasan dengan bawahan, akhir bulan kah? Akhir tahun kah? Bahkan tiap harinya meeting, apa yang dibicarakan? Pulus. Nong hadong pulus, mampus. Tidak lebih daripada uang Bapak Ibu. Boleh dibuktikan. Kita pedagang contoh, kan kita orang pasar nih, sebagian. Kalau pulang sampai di rumah, ketuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa yang kita beritakan sama istri kita? Payah wana kini dia hari hujan. Tuh ada. Nggak ada pacar talu dong. Nggak ada jual beli dong. Payah kita. Dengan raut yang tegang. Kalau suami pulang raut dengan wajah yang tegang, istri pun tambah tegang. Ada. Kalau model iko payah ke bang, besok model iko aja tambah payah bang. Pak awak lai. Atau sebaliknya, kita pulang istri nanya, gimana keadaan jual beli kita? Betul nggak? Ada nggak kira-kira suami datang ke rumah, begitu pulang sampai di rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam dengan wajah ceria, padahal tidak baca talur kok. Tidak ada jual beli. Gimana dek? Tadi sholat duha enggak? Ada enggak kira-kira nih? Kita nih pulang dari kerja kah? Pulang dari kantor, dari jualan, ada enggak kita mengoreksi amalan keluarga kita di rumah? Ada enggak? Kan ibadah nih. Targetnya ridha Allah. Mendapat ridha Allah itu melalui amalan. Atau sang istri yang sarankan, bang, nanti abang sesibuk apapun di kantor, sesibuk apapun di pasar, bang, jangan lupa sholat duha minimal 2 rakaat bang, minimal 2 rakaat. Ada bu? Lai enggak atau lai apa? Nah, ini yang hilang. Ini yang hilang. Kenapa? Karena salah orientasi, salah visi. Maka kita katakan ketika manusia diijab kabul dengan pernikahan tidak ada landasan yang 3 ini, maka orientasinya tidak obah seperti PT mengumpulkan kekayaan sebanyak mungkin. Bicaranya bicara harta benda, ya, ngumpul tentang harta, tidak ada yang berbicara tentang agama. Ya. Kalau income-nya besar, pemasukan PT besar, meeting akhir tahun, dia keadaan bagaimana? Alhamdulillah Pak, luar biasa nih. Kalau terus meningkat penjualan, apa lagi? Buka cabang. Ini manusiawi, karena sudah banyak income, tentu buka cabang. Kalau memang pailit, apa yang terjadi?
pengurangan tenaga kerja. Hati-hati loh Pak, Bu, hati-hati. Kalau banyak income-nya, takut awak minum celuk ayam, takut buka cabangnya. Hadirin berbahagia, ini yang hilang. Rumah itu tidak diadakan amalan di rumah ini. Nggak ada amalan di rumah gitu. Hanya yang kedengaran musik, hanya yang kedengaran hari-hari sama handphone, ya, nggak ada duduk bersama, nggak ada bercerita bersama tentang anak istri, tentang kehidupan akhirat, nggak ada. Yang berbicara tentang kehidupan dunia saja. Salah satu kasih sayang Allah turun kepada manusia siapa? Ketika seorang suami tertidur, bangun dia tengah malam, dia bangunkan istrinya, lalu sholat mereka, maka Allah rahmati suami istri ini. Atau sebaliknya, istri yang bangun duluan, dia bangunkan suaminya untuk apa? Untuk berduaan di hadapan Allah, maka suami ini dan istri ini Allah rahmati, kata Rasulullah SAW. Maka kita sebelum tidur itu janjian. Dulu kita janjian di mana? Di mana janjian ketemunya dulu? Di Simpang 4. Kan gitu. Hari hujan datang juga, ada payung alhamdulillah. Enggak ada payung, terobos hujan. Daun pisang aja. Nah, maka muncullah nyanyi memori daun pisang. Model itu. Ya? Ini janjian dulu Pak. Janjian sebelum menikah. Nah, kita robah janjian itu. Bagaimana janjian berduaan kita di hadapan Allah? Kapan? Tengah malam. Maka janjian sebelum tidur. Janjian sebelum tidur. Dek, kita tidur ya. Nanti kalau bangun, kalau abang yang bangun duluan, abang bangunkan ya. Ngapain bang? Ya ngapain juga kita bangun tengah malam berduaan? Nggak ada orang yang tahu, cuma kita berdua saja yang tahu. Allah satu dek. Malaikat, ngapain bang? Kita ambil kasih sayang Allah, agar kita nanti bersama di surga Allah. Ngapain bang? Tahajud kita bareng, berjamaah kita. Abang kan nggak bisa baca ayat, nggak apa-apa deh. Ayat langganan aja kita baca. Ya, apa ayat langganan? Kulallah, inatena, apa lagi? Kalau zubir falak, kalau zubir nas, nggak apa-apa. Atau kalau ada yang bangun duluan, bangunkan abang ya. Abang capek kali ini deh. Bangunkan ya. Ayo deh kita ambil rahmat Allah. Karena kita ini sepasang sayap yang menuju ridha Allah. Targetnya abang jadi raja nanti di surga, adek jadi ratunya. Mau enggak? Masya Allah. Betapa damainya keluarga suami istri ketika di hadapan Allah Azza wa Jalla. Punya masalah, kadukan sama Allah. Ya Allah, kami punya masalah ya Allah, anak saya sakit, anak kami sakit ya Allah, tolong kau sembuhkan ya Allah. Amin karena istri. Suami berurai mata, dia minta sama Allah, istrinya juga ngaminkan dengan urai air mata. Coba bayangkan betapa indahnya kalau ini terjadi dalam keluarga. Dia minta rahmat Allah berurai air mata, istri juga mengaminkan dengan urai air mata. Masya Allah, luar biasa. Tapi ini yang hilang. Begitu tidur ndak ingat bangun, tahu-tahu kira rupa ndak bangun betulan. Ini yang hilang satu. Maka Nabi katakan, wala taj'alun buyutakum maqabir, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Jangan. Ndak ada amal. Ndak ada amal. Masjid punya amal, transfer amal masjid ini ke rumah gitu. Hampir. Nah, sekarang kita ada taklim. Di rumah mestinya ada taklim. Bacalah banyak, yang Al-Quran terjemahan banyak, Riyadus Shalihin banyak, ya banyak. Atau bab-bab berkeluarga banyak, baca gantian.
Kalau tidak seperti itu Bapak, kita nasihati istri kita tanpa membaca, 1 kita bilang, 4 dia kembalikan sama kita Pak. Ya enggak? Dek, bagus lah Dek. Jangan tinggalkan sholat. Abang pandai mengecek sama patang kau baru. Kan? 1 kita bilang, ampe balik kawan. Ya enggak? Tapi kalau kita saling membaca, kan kita membaca. Nanti gantian membaca. Oh, sekali dibaca belum masuk, 2 kali dibaca belum masuk, 3 kali, yang ke-100 masuk dalam hati. Karena kalau kita baca sendiri lebih masuk. Oh, rupanya istri yang solehah ini ada pada ridho suami. Terbaca itu kalimat. Walaupun ustadz menyampaikan berapa kali, belum tentu masuk. Tapi kalau kita yang membaca, insya Allah masuk. Ya. Ini yang nak mesti kita adakan. Hidupkan amalan di rumah itu. Ya. Nah, ini yang pertama yang kita robah visi kita. Tidak ada yang terlambat. Kita jadi pengantin baru bukan hanya di 1 bulan, 2-3 bulan, bahkan bukan hanya di dunia, nanti di surga kita targetkan suami istri ini tetap pengantin baru. Mau enggak? Semoga Allah kumpulkan kita besok nanti di sana. Nah, dia berbahagia. Ini yang hilang yang pertama, yaitu adanya niat yang salah, hanya sekedar biologis, adanya visi yang salah untuk mencari harta sebanyak mungkin dalam berkeluarga. Sehingga kalau harta Anda ada uang, abang disayang, tak ada uang, abang ditendang. Ini kita katakan justru di hari tua dia bercerai. Tidak ada yang diharapkan. Laki-laki mak nenek kebantuannya lah ya katanya. Tidak ada lagi mawa rahmahnya. Tidak ada lagi rahmahnya. Kan? Akhirnya apa? Rupanya rumput tetangga hijau loh rupanya. Berubah pikiran. Kenapa? Hanya sekedar mawaddah. Tapi kalau ada rahmah kasih sayang, Masya Allah, dia berikan aku pelayan yang terbaik. Ya, dalam kesusahan dia datang, dalam saya kesempitan dia ada, di mana-mana dia ada. Walaupun kami atau mungkin keadaannya sudah seperti ini, saya tak bisa melupakan kasih sayangnya. Ini yang bertahan. Apapun godaan datang dari luar, ini maaf nih Bu, kami laki-laki ini Masya Allah godaan tantang luar biasa. Ya, apalagi kita katakan seperti tadi, ya, income banyak, ndak dia yang mau sama orang yang ngejar-ngejar dia, mau diapaan? 1 kali pertahanan kuat, 2 kali, 3 kali, 4 kali, yang ke-10 kali bobol pertahanan. Terjadilah kalau ndak dia nikah siri, perselingkuhan, maksiat. Hadirin berbahagia, yang kedua yang nak mesti kita mudzakarahkan, kita ingat-ingatkan untuk saya dan kita semua, apa? Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab laki-laki, tanggung jawab perempuan, tanggung jawab suami, tanggung jawab istri. Ya, tanggung jawab. Nah, ini kayak penyuluhan pernikahan aja. Ya, padahal saya bukan orang, ya, kita hanya mudzakarah saja. Nah, hadirin berbahagia, tanggung jawab suami sudah sering kita sampaikan. Sandang, papan, pangan. Ini mesti kita adakan. Rumah mesti kita adakan. Makanan mesti kita adakan. Pakaian mesti kita adakan. Ini kewajiban kita loh Pak. Kewajiban kita. Maka berikan istri itu makan. Apa makannya? Apa yang Pak makan, itu yang dia makan. Ibu tak boleh melebihi daripada itu. Tapi jangan Bapak makan dendeng balado di kadai, istri makan tribol di luar. Ikan teri membola, sate, sayur tempe, cok ubi,
dia makan dendeng balado di luar, dendeng batoko. Ini zolim namanya kita. Zolim. Ya. Apa yang kita makan itu yang dia makan. Nah, jangan pula gara-gara kita pelit, uang banyak kan, udahlah dek kita makan aja, besok sate juga, tempe juga. Nah, istri nak merubah makanan selera kini tidak boleh tahan. Inilah Ustaz bilang apa yang saya makan, kamu mesti makan itu loh. Kok pelit namanya. Jangan pelit. Kalau ada nikmati. Nantilah sakit, apalagi nak dinikmati. Lah sakit baru tanya, mau makan apa dek? Makan sate, bakso, martabak. Bilang. Orang aja lah sakit, apa nak diminta? Ketika sehat nak ditanya loh Pak. Ketika sehat nak ada pertanyaan. Ketika sakit datang. Makan apa yang? Cepatlah. Sate ada tuh dekat, ada bakso, ada martabak, dendeng balado. Bilang biar abang cariin. Lah. Selera aja ndak ada. Nanyaan itu sama istri itu Pak ketika dia sehat. Ya enggak Bu? Ketika sehat tanya kan? Ketika sehat enggak ada pengana. Barilah durian Bang. Enggak usah durian. Tensi naik katanya kan. Inilah yang enggak mesti. Maka makanan tanggung jawab ekonomi itu kita mesti Pak. Maka laki-laki itu mesti bekerja. Mesti dia bekerja. Kalau istri yang bekerja bagaimana Pak Ustaz? Sedekah kepada kita. Sedekah kepada kita Pak. Ya. Sedekah sama kita. Karena istri itu diciptakan perempuan dari tulang rusuk, bukan tulang kepala. Ya. Jangan kasih dia pemikiran-pemikiran yang ribet. Bukan tulang punggung. Jangan kasih dia beban yang kalian kasih dia beban yang kuat. Dia bukan tulang punggung. Jangan kasih dia untuk mencari kehidupan. Bukan juga tulang kaki yang untuk diinjak-injak. Tidak. Dia tulang rusuk. Tulang rusuk dia ini yang mesti bersahabat dengan dekapan. Ini yang mesti kita ingat kepada kita laki-laki. Tanggung jawab dalam masalah ekonomi. Tanggung jawab masalah perumahan ini mesti kita adakan, berikan dia rumah. Rumah itu bukan berarti dia mesti milik pribadi, bukan berarti dia besar, tidak. Sekemampuan kita. Mertua tidak masalah, ngontrak tidak masalah. Yang penting tertutup auratnya, nyaman dia di situ. Ya nyaman. Kontrak kah? Sewa kah? Ini mesti kita adakan. Maka sang istri juga tidak boleh meminta di atas ketidakmampuan suaminya. Apalagi pakaian. Berikanlah dia pakaian. Maka kemarin kita bilang kalau nak nampak mau nengok istri cantik itu belikanlah dia pakaian yang cantik. Belikan dia bedaknya. Belikan dia samponya. Biar rambut tak keriting terus bergulung-gulung gitu. Ya. Balikanlah dia bedaknya bertambah cantik. Jangan pakai bedak pipa. Dah tahun berapa bedak pipa nomor 5 juga dipakai nomor 4. Sekarang nih banyak nih bedak yang perawatan ini perlu perawatan kecantikan perlu. Ya. Masih ada bedak pipa di rumah Bu? Nggak ada lagi. Balikanlah dia, ya bawa dia berhias tuh boleh berhias, tapi untuk suami, untuk kita, jangan pergi kondang berhiasan di rumah boy country, jangan. Ya, ini dia yang mesti kita adakan. Istri juga punya tanggung jawab, ya, di samping suami, istri juga tanggung jawab. Tanggung jawab suami itu tadi tuh. Tambah lagi nafkah batin. Nafkah batin. Ya. Apa nafkah batin? Kita kutip ucapan almarhum Kiai Haji Waksajen MUI Zulkarnain. Nafkah batin itu kata dia bukan harta, bukan biologis. Ya, bukan biologis, Pak. Yang batin itu yang tak nampak. Yang zahir itu bisa dipegang, bisa diraba, bisa dilihat. Biologis masih bisa dipegang, masih bisa diraba, masih bisa dilihat.
Lalu nakah batin apa? Itulah agama. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian, keluarga kalian dari kesiksaan api neraka. Bagaimana menjaganya? Ayat ini ditafsirkan oleh para ulama dengan membawanya, mengajarkannya tentang agama. Maka tadi dikatakan bapak mesti cemburu kepada istri ketika dia keluar tanpa tutup aurat. Karena apa? Bapak besok akan dituntut di akhirat. Ya. Nah, ini dia nafkah batinnya. Ajarkan dia agama. Tengok solatnya, tengok auratnya. Dia atur ndak auratnya ini? Dia solat ndak? Dia puasa ndak? Ada ndak dia laksanakan yang wajib? Kalau bapak tak ingatkan dia, kita yang akan dituntut nanti di akhirat. Maka Imam Ghazali katakan dalam dikutip satu hadis, nanti yang pertama sekali yang berudu-uduan, yang saling berdebat di akhirat itu pertama sekali itu suami istri. Suami akan tuntut istri, istri akan tuntut suami. Maksudnya istri akan tuntut suami. Ini tanggung jawab suami. Tanggung jawab perempuan sebagai istri apa? Satu, dia mesti taat sama suaminya. Ibu-ibu, ketika sudah menikah, surga neraka dalam diri suami. Seorang laki-laki mau menikah, tapi dia bilang, ya Rasulullah, saya sudah dalam pinangan, sudah mau nikah nih, tapi saya malas nikah tuh. Sebetulnya apa sih tanggung jawab perempuan? Kewajiban perempuan sama suami itu apa? Kata Nabi, andaikan suaminya punya kurapan, punya kudis seluruh tubuhnya, dijilati oleh istrinya, itu pun tak lepas rasa syukur kepada suami daripada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi sampaikan, andaikanlah boleh seseorang sujud kepada seseorang, maka istri akan disuruh sujud sama suami. Begitu besarnya. Ya, jadi ya, taat sama suami selagi suami itu dalam perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua apa? Yang kedua, dia mesti bersama suaminya. Tidak boleh jauh daripada suami. Dia mesti di rumahnya. Kalau suami nak berjalan, ikut kata suami, dia mesti ikut. Ya. Salah satu sunnah suami istri itu apa ibu? Adalah satu selimut. Ya, satu selimut. Nah, jangan sudah lalu situ, ini lalu sekolah. Macam mana dapat sunnah, ada kebahagiaan? Yang lebih parah lagi, ini sering terjadi, saya sering sampaikan. Cucu dia lahir, cucu ibu kan cucu kita juga tuh Pak ya. Sang istri pergi pula 40 hari di sana. Ikut pula dia 40 hari untuk merawat cucunya nih. Tuh atuk nih mau diapain? Mau diapain atuk nih lagi? Nggak, itu yang mau dikemasin. Ini atuk nih yang mau diurus. Itu ada bapak, ada mamaknya. Ini atuk nih yang mesti ibu urus, bukan sana. Ya, ini surga ibu, surga neraka ibu di sama suami. Biasa Pak Ustaz, awak lah minta izin Pak Ustaz, lah diizinkannya, izin di lidah aja nggak tuh? Ya, mau dilarang, nggak enak. Dia kan cucu kita juga, dia anak kita juga. Akhirnya kan ngotak, udahlah barangkali lah. Di lidah aja izinnya tuh. Ya Bu. Niat tuh nih mau diurus Bu. Jangan dibiarkan dia tidur saat selimut begulung disudui. Biko punggungnya gatal. Cuma mau garut tangan dah sampai. Ini kalau ndak pojok sudut nih habis, punggungnya habis. Terpasalah ke dinding tiang tuh digarut-garutkan. Kalau ndak dinding tuh yang habis, punggungnya yang habis. Kasihan. Ya, ini dia. Yang mau diurus atuk ini. Atuk ini mau diurus. Ini tanggung jawab ibu ya kepada istri. Dan yang ketiga, tanggung jawab istri itu jangan masukkan seseorang yang dia tidak suka ke rumah itu. Jangan masukkan. Ya. Terakhir, ya Isra sudah dekat. Ya.
Yang ketiga, sikap. Mungkin ibu ditanggung jawab bapak bisa, tidak masalah. Rumah sudah ada, bahkan mungkin bolehkan mobil dan segala macam. Bedak jangan ditanya, ya. Kalau tas tambah-tambahnya sebanyak warna baju sebanyak itu perlu tasnya, sebanyak itu warna sepatunya. Jangan ditanya, tanggung jawab. Begitu sebaliknya, ibu sudah berikan tanggung jawab. Tapi yang jadi masalah hari ini yang kebanyakan disikap. Inilah penyebab rata-rata orang berantakan. Sikap. Tidak ada lagi sopan santun. Tidak ada lagi kelembutan. Tidak ada lagi kasih sayang. Dulu berjalan kesandung kaki, hati-hati dek. Ya, hati-hati. Itu ada batu. Sekarang kaku kesandung apa? Mata kau taruh di mana? Gitu kan. Bahasa yang kasar. Yang ada kemarahan. Marah yang banyak. Tidak ada saling memaafkan. Ya, bahasa kasar. Manggil tidak ada lagi dengan kasih sayang. Dulu panggil ayang, kini panggil panggil saja. Pak Paja, Pak Paja, Pak Paja. Ya, tidak ada lah panggil kasih sayang. Padahal Nabi itu manggil dengan kasih sayang. Wahai yang kemerah-merahan. Pak, dialah istri kita juga. Sampai kapanpun istri kita juga. Istri ayang kita dulu yang kita nikahi. Ya, kan dulu sayang sama yang. Lah kenapa hari ini berubah gitu? Kenapa bahasa berubah? Ini yang dikatakan mawaddah warahmah. Ada kasih sayangnya di belakang, bukan hanya mawaddah saja. Sikap ini yang hilang. Tanggung jawab. Bang, belanjawa Ariko 200.000 bang. Ya, berapa? 200.000. Nih, aku kasih 400.000. Ambil oleh kau. Habiskan sekarang juga. Senang tak ibu? Dengan wajah melotot. Senang tak? Enggak. Dek, yuk makan gitu dek. Iya bang. Tuh nasi dalam periuk bang. Ambillah surang bang. Ini yang hilang gitu. Ini yang hilang hari ini. Emosi terpancing. Sedikit-sedikit marah. Ya, tidak ada lagi kasih sayang. Bahasanya bahasa tidak santun lagi. Ya, ini yang mau dimunculkan kelembutan. Sebagaimana Nabi mempunyai romantika luar biasa. Romantis sekali rumah. Dia mandi bersama Nabi itu. Bahkan ada pacu lari dengan Aisyah. Pacu lari untuk menciptakan keluarga bahagia itu. Jadi Nabi itu walaupun dia seorang rasul, dia tidak kaku dalam berkeluarga. Jangan nih mentang-mentang kita pemimpin dalam rumah tangga, wah di bawah tidak ada senyum. Kalau sama istri tidak ada senyum, masya Allah. Sama suami tidak ada senyum lah, nauzubillah. Ya, ini yang hilang hari ini, Bu. Sikap. Mudah terpancing emosi, sensitif, ya. Seketik-seketik berang. Ini yang hilang. Ayo kita munculkan sikap yang lemah lembut. Bahasa-bahasa yang santun. Yayang. Yayang beb. Kan model itu. Malu Pak Ustadz. Malu awak denyo. Awak lah tua-tua. Justru tua itu contohkan kepada anak cucu. Tengok kami ini. Tengok kami ini. Walaupun sudah tua-tua. Kami tak pernah berkata kasar loh. Tak pernah berkata kasar. Hari ini pembicaraan kasihan mendengarnya. Kadang-kadang dibawa pakai kalimat-an. Ada tahu an? Ampe kah, anjing kah, babi kah? Itu yang luar biasa. Ya, hindari ini. Jadi Pak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang mesti kita ingat. Mungkin tanggung jawab bisa. Kewajiban bisa, sikap ini yang menjadikan berantakan. Sedikit masalah marah. Tengoklah kebaikan. Tidak ada pasangan yang sempurna. Istri itu tidak sempurna, suami tidak sempurna. Dan dia ujian, maka jadikan dia sebagai lahan untuk ke surga. Kita juga ujian bagi ibu, jadikan lahan untuk ke surga. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Isra sudah masuk ya.